malam api muncul di lantai 16 dan menjalar hingga lantai 20. Petugas sempat kesulitan memadamkan api karena banyaknya material yang mudah terbakar. Namun kini api sudah bisa dipadamkan. Dan bagaimana kondisi terkini di sana? Kita sudah ada Putu Dia yang akan melaporkannya untuk Anda. Dia. Ya, Zizi dan Tommy, saat ini petugas pemadam kebakaran yang memadamkan api di Wisma Kosgoro sudah berhasil memadamkan api di lantai 16 hingga lantai 20 gedung ini. Menurut keterangan yang tadi saya dapatkan dari salah satu komandan regunya, dia mengatakan bahwa secara teknis sudah tidak lagi ditemukan titik api di lantai-lantai di dalam Wisma Kosgoro tersebut. Namun saat ini masih ada sekitar 20 orang petugas yang berada di lantai 16 hingga lantai 20 untuk melakukan pendinginan dan memastikan bahwa sudah tidak ada lagi bagian-bagian di dalam gedung yang berpotensi menimbulkan api yang menjalar di dalam gedung tersebut. Tadi juga sempat dikatakan bahwa beberapa peralatan seperti selang dan juga alat-alat pemadam kebakaran lainnya sudah mulai dibereskan oleh pemadam kebakaran. Sebelumnya mereka menggunakan sumber air dari kolam bundaran Hotel Indonesia sebagai sumber air yang terdekat dan juga terbesar untuk memadamkan api di dalam Wisma Kosgoro ini tadi. Dan juga Zizi dan Tommy, tadi sudah ada 4 orang petugas dari Puslap 4 kepolisian yang nantinya mereka bertugas untuk melakukan pengecekan tempat kejadian perkara. Namun sebelumnya petugas pemadam kebakaran harus terlebih dahulu memastikan bahwa kondisi di dalam gedung tersebut sudah aman. Baru setelahnya petugas dari Puslap 4 dapat mulai menyelidiki penyebab dari kejadian kebakaran ini. Namun hingga saat ini kami belum mendapatkan konfirmasi meskipun sudah ada beberapa dugaan penyebab seperti korsleting listrik hingga puntung rokok yang dibuang sembarangan di bagian dalam gedung itu tadi. Dan menurut keterangan dari Kasih Sektor Kemayoran, dia mengatakan bahwa memang di Wisma Kosgoro ini sejak tahun 2005, kemudian 2009 sudah ada pengecekan dan ada beberapa bagian untuk pencegahan kebakaran yang belum mereka lengkapi. Padahal seharusnya setiap 1 tahun sekali minimal dilakukan pengawasan dan juga pemeriksaan di bagian seluruh gedung ini untuk memastikan bahwa setiap gedung memiliki perlengkapan yang lengkap untuk mencegah terjadinya kebakaran maupun kejadian-kejadian lainnya demi menjaga prosedural di keamanan gedung. Dan setelah adanya kejadian ini diharapkan setiap gedung terutama yang memiliki lantai lebih dari 8 lantai memiliki standar-standar tersebut seperti fire detector kemudian smoke detector sehingga nantinya apabila terjadi kejadian serupa mereka dapat langsung melakukan pencegahan dari bagian dalam gedung sendiri ini tadi sehingga petugas nantinya dapat langsung membantu tanpa adanya pengerahan upaya atau penundaan pencegahan kebakaran ini tadi. Dan saat ini seperti terlihat di belakang saya petugas masih melakukan perapihan alat-alat kebakaran. Dan jumlah personilnya sendiri sudah dikurangi sejak pukul 11 siang tadi, di mana awalnya ada ratusan personil yang disebar baik di bagian depan maupun bagian belakang Wisma Kosgoro. Namun saat ini jumlahnya hanya ada sekitar puluhan personil. Sementara untuk aktivitas karyawan sendiri, baik yang ada di Wisma Kosgoro, tidak terlihat sama sekali, juga tidak ada konfirmasi sama sekali dari pihak pengelola gedung Kosgoro ini, apakah memang mereka belum memenuhi standar keamanan tersebut ataukah tidak. Dan untuk aktivitas karyawan lain yang ada di gedung sebelah, misalnya di gedung Sinarmas, untuk sementara kegiatannya dinonaktifkan demi keamanan para karyawan. Karena di sekitar kawasan ini, seperti di jalanan MH Tamrin ini masih banyak terdapat pecahan kaca dari Wisma Kosgoro, yang tentunya dapat berbahaya apabila bagi pengguna jalan yang tidak berhati-hati melewati kawasan ini. Petugas kepolisian yang bertugas di sini yaitu dari Polres Jakarta Pusat juga sudah mulai memberlakukan kembali jalur 2 arah. Maksud kami 2 jalur di mana sebelumnya pada saat kejadian dan pada saat masih banyak petugas pemadam kebakaran hanya diberlakukan 1 jalur. Namun saat ini lalu lintas sudah lebih lancar dan dapat kembali digunakan oleh para pengguna jalan. Tommy dan Zizi. Itu dia melaporkan dari Wisma Kosgoro, Jakarta Pusat. Ya memang Zizi ini petugas pemadam kebakaran kesulitan untuk memadamkan api karena kondisi kebakaran itu ada pada awalnya di lantai 16. Betul sekali. Dan selain itu juga ada beberapa fasilitas pendukung di sekitar gedung ini yang tidak berfungsi seperti lift kebakaran yang tidak berfungsi dan juga ada sambungan air di sekitar gedung yang tidak berfungsi dengan baik. Jadi kurang maksimal untuk upaya pemadaman api. Tapi dari informasi yang saya dapatkan juga gedung ini selain harusnya menurut SOP yang berlaku adalah 1 tahun dilakukan pemeriksaan. Tapi gedung Kosgoro ini juga sudah sekitar 1,5 tahun tidak ada pelatihan evakuasi bencana. Penting ya? Ini penting mungkin untuk gedung-gedung yang ada di Jakarta, gedung tinggi di Jakarta untuk melakukan pelatihan evakuasi untuk mencegah karyawannya supaya tidak panik. Baik,